Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan Tiara Jumat edisi kali ini kita akan membahas tentang sekolah hidden game bernuansa alam yang sholih, unggul, dan teladan. Nah, pada kesempatan kali ini pembicara kita adalah Ustazah Mariatul Qibtiyah, Sarjana Pendidikan. Mari kita sapa dulu Ustazah Qibti. Ustazah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Dari Cangkringan ini ya? Ya. Baik, mari kita simak Mutiara Jumat edisi kali ini. Pada Ustazah Qibti, kami persilahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Mariatul Qibtiyah, Kepala Sekolah SDIT Baitul Salam 2 Cangkringan. Ingin memberikan gambaran singkat terkait dengan sekolah kami SDIT Baitul Salam 2 yang tadi disampaikan oleh Ustazah kita, sekolah hidden gem yang sholih, unggul, dan teladan. Ya. Kenapa kita menyebut hidden gem? Karena memang letaknya tersembunyi gitu ya, berada di yang tidak terlihat dari jalan besar gitu ya. Terletak di dekat hutan bambu bulak salak, yang kalau pernah mendengar ada di media sosial tuh ada hutan bambu bulak salak. Nah, kami berdampingan dengan hutan itu, kemudian dekat dengan dam Sabu. Jadi memang agak terpencil dan jauh dari pemukiman gitu. Tetapi sekolah kami alhamdulillah gitu ya, banyak peminatnya gitu ya. Terbukti kami adalah sekolah dasar dengan siswa terbanyak se-Kapanewon Cangkringan gitu. Meskipun letaknya tersembunyi, tapi kami percaya diri dengan tagline sholih, unggul, dan teladan gitu ya. Sholih, kami punya visi bahwa murid kami dan lulusan kami mempunyai akhlak atau kepribadian yang islami gitu ya. Yeah. Kemudian unggul secara prestasi akademik maupun non akademik, baik di internal maupun di perlombaan di tingkat Kapanewon, kabupaten, maupun semoga nanti di tingkat yang lebih tinggi gitu. Tadi terbanyak siswanya ya di Kapanewon Cangkringan. Berapa siswanya, Ustazah? Siswanya tahun ini 312. Oh, 312. Dari kelas 1 sampai 6. 1 sampai 6, 2 paralel. 2 paralel. Ya. Masya Allah, sudah semakin berkembang ya. Alhamdulillah. Ya. Kami juga berencana mengembangkan, semoga diizinkan oleh dinas tahun depan menambah paralel 1 lagi. Gitu. Menambah paralel ya. Mengajukan. Karena yang sudah menitipkan nama anaknya ke kami sudah melebihi kuota yang sekarang. Kuota. Gitu. Targetnya berapa, Ustazah, ini? Kuota untuk tahun ajaran baru nanti? Kalau kuota untuk tahun ajaran depan, kalau kita diizinkan menambah rombongan belajar, maka target kita ada sekitar 80-an. Sekitar 80. 80-an. Masya Allah. 80, rencana 3 kelas ya? 3 kelas. Ya. Yang bagian tadi, Ustazah, dengan tagline-nya sholih, unggul, dan teladan tadi, ya mungkin bisa dijelaskan, Ustazah? Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, sholih, karena kami punya program terkait dengan membina kepribadian anak-anak gitu ya, baik dari pembiasaan, dari mereka masuk sekolah, masuk ke gerbang sekolah, kemudian masuk ke kelas, sampai berakhirnya pelajaran di jam 15 begitu. Senantiasa di dalamnya ada pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan akhlak gitu, kemudian Al-Qur'an, kemudian ibadah gitu ya. Contohnya kalau akhlak, begitu mereka masuk gerbang, kita sambut dengan
salim gitu ya, sapa, salam kepada ustadz-ustadzah yang bertugas di depan. Kemudian nanti begitu mulai pelajaran ada sholat duha bersama, dilanjutkan murojaah gitu sampai kemudian 7:30 baru kita mulai pelajaran seperti biasa. Dan di dalam pelajaran itu kita juga menyelipkan adab-adab yang harus dipegang oleh anak-anak di dalam pergaulan mereka sehari-hari gitu. Kemudian nanti kita ada sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah bagi kelas 3 ke atas. Kemudian kegiatan di rumah pun dipantau dengan mutabaah gitu. Itu untuk yang soleh. Kemudian untuk unggul kami punya visi gitu ya untuk unggul di dalam bidang akademik maupun non akademik begitu ya. Jadi banyak perlombaan yang sudah kita raih gitu baik di tingkat Kapanewon maupun kabupaten dan itu ditunjang dengan kegiatan ekstra yang mensupport bakat minat anak sehingga nanti ketika ada kejuaraan perlombaan itu kita bisa mengambil mereka gitu ya sebagai bibit unggul dari sekolah. Ekskulnya apa Ustazah yang sangat Ekskulnya, diunggulkan? ekskulnya banyak. Kalau kita yang ekskul Al-Quran itu ada tahfidz, kemudian ada kiroah, kemudian ada tartil Quran gitu. Kemudian kalau yang non Al-Quran itu olahraga, ada karate, ada sepak bola, ada pingpong, ada catur, ya. Kemudian untuk yang lain yang kayak kesenian itu ada angklung gitu ya yang wajib bagi kelas 3 dan kelas 4. Oh, gitu. jadi Ada angklung itu hadroh wajib juga, ya. kelas 3 dan 4. Wajib ekstra harus ikut wajib, semua. harus ikut. Karena memang dia membutuhkan SDM yang banyak. Oh iya, Ya. betul. Iya. Kemudian hadroh itu ada yang dari kelas 1. Jadi pesertanya masih kecil-kecil tuh sudah bisa main hadroh. Sudah bisa main hadroh yang kelas 1. Ya. Itu kira-kira. Kemudian teladan ya, yang tagline ketiga itu teladan harapannya siswa-siswa kami juga menjadi teladan gitu ya, teladan di lingkungan sekitarnya. Kemudian secara kelembagaan juga sekolah kita menjadi teladan bagi sekolah-sekolah di sekitar gitu ya. Saya rasa itu juga penting begitu ya. Itu mungkin dari tagline yang kami sampaikan yaitu solih, unggul, dan teladan. Gitu. Sampai sekarang dari ketiga tagline itu sudah sampai mana Ustazah? Ya kalau secara ini ketiganya berjalan beriringan gitu ya. Berjalan beriringan. Meskipun kami fokus bagaimana membina akhlak anak-anak itu memang porsinya lebih banyak gitu ya. Daripada yang lain. Ya, betul. Kemarin di waktu Pak Menteri datang ke pondok kita, ya Ustazah ya. Ada Ananda Azza namanya ya. Yang kelas 5 ya Ustazah ya. Kelas 5 SDIT Baitul Salam 2 Cangkringan. Berprestasi ya Ustazah ya, semuanya Masya Allah. Suara emasnya Masya Allah menggetarkan hati. Tilawah Al-Qur'annya ya. Itu sudah dari kelas berapa Ustazah terlihat Anandanya berprestasi atau di kelas 5 saja terus kemudian? Itu kalau Ananda Azza itu memang anak yang berbakat gitu ya. Jadi sejak kelas 2 SD sudah mengikuti MTQ tingkat Kapanewon. Jadi sejak kelas 2. Ya, sejak kelas 2 SD. Jadi punya pengalaman nanti, ya Ustazah. Pengalamannya sudah dan di berbagai lomba itu. Pernah adat, pernah pantomim, pernah kayak gitu. Jadi tapi memang talenta juga Ananda. 2 tahun ini fokus di qiraah. Pernah mendongeng juga di FSLN ya. Gitu. Dan kemarin juara 1 tingkat kabupaten untuk MTQ umum. MTQ umum juara 1, Masya Allah. Sedang menunggu maju ke provinsi. Menuju provinsi. Masya Allah. Semoga sukses selalu untuk Ananda Mas Azza ya, Ustazah ya. Tadi berkaitan dengan sudah sampai mana terwujudnya tagline ini sekolah atau apa
visi sekolah ya Ustazah ya. Nah, apakah ada hambatan Ustazah dalam melaksanakan ini di baik yang internal maupun eksternal begitu? Ya, tentu saja hambatan itu pasti ada ya. Tapi bagaimana kita menganggap hambatan itu sebagai sebuah challenge gitu ya, sebagai sebuah tantangan yang Tantangan harus ya. kita hadapi dan kita cari solusinya begitu ya. Ya tantangan itu pasti ada gitu ya. Entah sekarang tantangan global gitu ya, bagaimana anak itu terpengaruh oleh berbagai macam budaya dari tayangan-tayangan di layar gitu ya. Kemudian belum lagi latar belakang keluarga, permasalahan di dalam keluarga, support dari wali murid. Nah, itu ya, orang itu tuanya. tentu sangat mempengaruhi berjalannya program-program kami gitu ya. Karena tidak bisa sekolah itu membentuk karakter anak itu sendirian, sekolah saja, gurunya saja itu. Tidak bisa karena waktu anak itu lebih banyak di rumah sebenarnya begitu. Sehingga support dari berbagai pihak, terutama dari keluarga, dari orang tua, dari rumah, lingkungan sekitar rumah itu sangat penting gitu. Inilah peran orang tua di dalam kita bekerja sama gitu ya. Menjadikan anak-anak kita itu menjadi sosok yang berkepribadian solih gitu ya, unggul gitu, kemudian teladan. Itu kalau tantangannya yang sejauh ini kami rasakan. Tapi bisa teratasi ya Ustazah ya? Ya, Untuk kami berusaha menghadapinya. untuk menjalin komunikasi yang baik Komunikasinya ya, itu. komunikasi yang Nah, baik. untuk membangun biar tantangan ini bisa dilewatin dan komunikasi yang baik dengan orang tua, seperti apa kalau di SDIT Baitul Salam Dua Cangkringan Ustazah? Ya, yang pertama kita optimalkan grup kelas nih. Grup kelas Iya, itu betul, penting grup gitu ya. kelas. Kemudian skill guru dalam berkomunikasi dengan wali murid itu juga sangat penting gitu ya. Karena skill komunikasi itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana mindset orang tua terhadap kebijakan sekolah gitu ya. Itu grup kelas, kemudian kita manfaatkan komite kelas gitu ya. Kemudian komite sekolah itu untuk turut mensosialisasikan program sekolah gitu ya kepada wali-wali murid sehingga kepahamannya sama gitu ya. Meskipun masih saja ada yang kontra gitu ya, kontra dengan program, tapi itu wajar saja ya karena banyak orang itu pasti banyak pemikiran, itu banyak sudut pandang sehingga memang tetap kami berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik gitu ya dengan pihak orang tua terutama gitu. Masya Allah, betul Ustazah. Untuk pertemuan dengan orang tua itu diagendakan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau bagaimana Ustazah untuk menjalin komunikasi itu? Mulai tahun ajaran ini kami rutinkan pertemuan orang tua murid dan guru atau POMG itu 1 bulan sekali. Kadang bentuknya parenting, gitu ya, kami menghadirkan ahli di bidang pendidikan anak atau juga laporan perkembangan anak oleh wali kelas. Gitu. Jadi sebulan sekali. Oh, begitu ya Ustazah. Baik Ustazah, kita jeda sebentar untuk iklan berikut ini ya. Pemirsa Mutiara Jumat, baik kita jeda sebentar untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mengulas lebih lanjut tentang SDIT Baitul Salam Dua Cangkringan. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global.
pemirsa Mutiara Jumat Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Terima kasih masih tetap berada di sini. Mari kita lanjutkan bincang kita dengan Ustazah Mariatul Kiptiah, Kepala SDIT Baitus Salam 2 Cangkringan. Baik Ustazah, kita lanjutkan. Ustazah, saya ingin bertanya untuk angklung ya. Nah, bagian angklung itu apakah itu dari pelatih luar dan sudah berapa lama ya prestasi-prestasi yang didapatkan dalam ekskul angklung ini yang akhirnya ekskulnya diwajibkan ya di kelas 3 dan 4? Ya, baik. Untuk ekstrakurikuler angklung itu sudah lama ya, sudah lama, dan kita memang mengambil pelatih dari luar yang memang sudah expert dalam hal angklung gitu ya, sehingga memang dikelola secara profesional gitu ya. Dari pihak sekolah hanya menunjuk penanggung jawab saja, sehingga kemudian nanti ketika ada kompetisi dan sebagainya itu dari pihak pelatih lah yang menghubungkan gitu. Dan sejauh ini sudah banyak prestasi angklung yang diraih oleh tim angklung SDIT Baitus Salam 2 ya, baik tingkat kabupaten sih, kebanyakan di tingkat provinsi malah. Tingkat provinsi, Ustazah. Yang terakhir itu juara best performance, juara banyak ya. Kalau angklung itu kan kategorinya banyak ya. Terakhir perlombaan di Jogja B kita meraih juara juga. Masya Allah di Jogja B. Baik, Ustazah, kalau itu tingkat non akademik ya. Kalau akademiknya ASPD tahun kemarin ya. Untuk akademik, alhamdulillah SDIT Baitus Salam 2 Cangkringan itu untuk rata-rata ASPD itu secara sekabupaten itu masuk ke 50 besar gitu ya. Jadi sekolah dasar sekabupaten Sleman itu ada sekitar 500 sekian sekolah. Kami berhasil alhamdulillah ada di nomor 48. Alhamdulillah. Ya, kemudian secara nilai personal juga ananda kami juga masuk ke 50 besar. 50 besar, ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan semoga masih bisa bertahan di tahun-tahun berikutnya, di tahun berikutnya sebagai hasil TKA ya, kalau sekarang TKA namanya ya Ustazah, bukan ASPD lagi ya. Baik Ustazah, untuk perbincangannya ada closing statement dari Ustazah? Monggo saya persilahkan. Baik, alhamdulillah kami sangat berterima kasih atas peran serta dan kerjasama dari seluruh pihak terhadap kemajuan SDIT Baitus Salam 2 sampai hari ini, dan kami selalu berupaya gitu ya dan berikhtiar semoga kemajuan SDIT Baitus Salam 2 Cangkringan semakin tampak nyata gitu ya. Mungkin di bidang akademik tahun depan, di tahun 2026 kami bisa meraih nilai yang maksimal di TKA, karena ini pertama kali tes kemampuan akademik gitu ya. Dan kami telah menyiapkan itu jauh-jauh hari, dari anak baru mulai masuk kelas 6 sampai nanti TKA itu prosesnya Masya Allah begitu ya. Dan kami sudah merasakan bahwa usaha-usaha tersebut tidak pernah mengkhianati hasilnya begitu. Dan dengan tagline kami solih, unggul, dan teladan, maka jangan ragu lagi ayah bunda bapak ibu semua yang putranya mau masuk SD gitu ya. Silahkan kami bisa menerima putra putri bapak ibu semua di sekolah kami dan mewujudkan pribadi anak yang solih, unggul, dan teladan. Gitu Ustazah. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustazah atas kesempatan yang sudah diberikan sehingga Ustazah Kipti berkenan menyampaikan tentang SDIT Baitus Salam 2 Cangkringan, sekolah hidden gem yang unggul, yang solih, unggul, dan teladan ya. Semoga Bapak, Ibu, dan pemirsa dapat lebih mengetahui lagi dan penasaran mungkin ya dengan SDIT Baitus Salam 2 Cangkringan, dan berkenan untuk berkenan untuk
mendaftarkan mungkin atau ingin mengunjungi juga boleh ya silakan. Ustazah ya. Karena dekat dengan tempat-tempat wisata Ustazah. Dekat Bisa dengan mampir, tempat wisata, ya. Masya Allah. Nggih. Ya, terima kasih Ustazah atas Nggih, kesempatannya. sama-sama. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Mutiara Jumat pada edisi kali ini, semoga membawa kebaikan dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Saya Gita Anantari sebagai host pada edisi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.